Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 telah mengerjakan tugas terstruktur mata kuliah Etika dan Profesi Pendidik yang diampu oleh Bapak Ujang Hyari Soleh MPD dengan nama anggota kelompok yaitu Fania Rahe Saraswati NIM 402191036, Lutfiatul Amanah NIM 402191052, dan Cynthia Kurniawati NIM 402191073. Kami dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, penasaran dengan video kita? Yuk simak videonya. Biodata narasumber: nama Suswoyo, tempat mengajar SD Negeri Gekanjeng 01 Sirampok, lama mengajar kurang lebih 16 tahun 6 bulan. Nah, inilah daftar pertanyaan yang telah kami tanyakan dari biodata sampai pesan dan kesan menjadi seorang guru. Supaya tidak penasaran, yuk simak proses wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami di sini, kami dari mahasiswa PGSD Universitas Peradaban berkeinginan untuk mewawancara salah satu guru. Nah, di sini kami tuh memilih Bapak sebagai narasumber kami. Perkenalkan, sebelumnya saya Lutfiatul Amanah dan ini teman saya Fania Rahe Saraswati. Boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suswoyo. Saya guru SD IGD Kelanceng 01, Korwil Cam Pendidikan Kecamatan Sirampok. Begitu. Bisa langsung dimulai aja Bapak ini wawancaranya atau bagaimana? Boleh. Mau tanya apa selagi saya bisa memberikan masukan? Ya, saya bisa jawab, nanti saya jawab. Baik, sebelumnya kami sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kami telah buat untuk Bapak. Yang pertama, sebelumnya kami ingin bertanya, Bapak kan seorang guru. Ya. Lalu Bapak mengajar di mana? Ya, saya ngajar di SD IGD Kelanceng 1. Jadi di desa IGD Kelanceng sana, di perbatasan wilayah Paguyangan ya, untuk daerah Kalibuat sana, kalau pernah dengar, itu saya di sana. Jadi SD di bagian Brebes paling selatan, yang paling medannya paling sulit, paling pinggir mungkin ya, itu saya. Sudah berapa lama Bapak mengajar di sana, Pak? Untuk mengajar sendiri, SK pertama saya itu 1 Januari 2005. Berarti sampai dengan sekarang saya sudah 16 tahun. Ini sekarang bulan Juli. Berarti 16 tahun 6 bulan, 16 tahun setengah saya. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang profesi seorang guru? Profesi seorang guru itu kalau secara spiritual, menurut saya profesi yang sangat bisa dinikmati ya. Artinya gimana, saat seperti saya sendiri, kebetulan saya orang muslim, yang mana dengan berbagai ilmu itu kita merupakan ibadah. Jadi profesi guru itu bekerja sambil beribadah tentunya. Itu seperti itu. Lalu pesan dan kesan Bapak selama menjadi seorang guru itu seperti apa, Pak? Kalau pesan dari saya untuk menjadi seorang guru itu bisa digugulan ditiru, tapi bisa diguyoni, tapi nggak boleh ditiru gitu ya. Pengertiannya gini, guru itu harus bisa memberikan contoh baik di depan anak-anak sebagai pendidik maupun di lingkungan masyarakat. Karena seperti kewajiban-kewajiban dari seorang guru sendiri kan penguasaan dari pedagogi, profesional, spiritual, sosial. Jadi di sosial, pengertian sosial di masyarakat, katakanlah nih cerita seorang guru PJOK olahraga, dia harus mengembangkan salah satu olahraga apa yang ada di masyarakat. Minimal dia bisa menghidupkan olahraga itu di lingkungan masyarakat. Itu kalau guru olahraga. Kalau seputar guru kelas kayak seperti saya misalkan, paling tidak dia di masyarakat yang punya pengaruhnya di lingkungan. Berarti memang dia itu orang yang layak untuk mendapatkan predikat seorang guru. Jadi posisi gurunya tidak hanya di sekolah
sebagai pengajar, karena pengajar sama pendidik itu beda gitu loh. Tadi kan sudah ada pengertian PDG, sertifikasi, serta tantangan menjadi seorang guru. Selanjutnya menurut Bapak honorer itu apa? Honorer itu guru yang belum diangkat, baik kalau sekarang kan ada guru kontrak atau guru PNS. Jadi di luar yang PNS, di luar yang kontrak itu namanya guru honorer. Jadi di sini wiyata bakti gitu ya, sambil menunggu ada formasi, jadi memanfaatkan waktu ikut ngajar di sekolah seperti itu, intinya seperti itu. Lalu mengapa Bapak memilih menjadi seorang guru? Alasan saya menjadi seorang guru memang menurut saya itu lebih ke panggilan hati ya. Panggilan hati, saya kepengen jadi guru, saya kepengen punya aktivitas tetapi tidak murni hanya bekerja mencari uang, tapi di situ ada yang lebih dari itu gitu. Jadi kan berbagi ilmu gitu kan, sebagai orang Islam katakanlah kita dengan berbagi ilmu itu berarti ibarat saya punya pohon, pohonnya berbuah gitu kan, buahnya apa Allah alam gitu. Lalu biasanya kan Bapak kadang menemui anak-anak yang sekiranya nakal gitu. Lalu Bapak bagaimana mengatasi seorang anak yang nakal? Kalau mengatasi anaknya nakal, dilihat dulu nakalnya seperti apa, nakal apa. Terus saya perlu tanyakan ke teman-temannya, misalnya di ruang kelas kan kita tahu mana anak yang baik yang enggak, kita tanyakan barangkali tahu berkaitan anak itu. Yang kedua, kalau memang permasalahannya bukan hanya sekedar dari situ, kita perlu juga konsultasikan dengan orang tuanya, mohon kerjasama agar dalam mendidik anaknya itu bisa berhasil. Jadi perlu ada komunikasi baik guru dengan murid, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan pengawas, maupun guru dengan wali murid itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan anak dalam belajar. Seperti itu. Lalu tantangan menjadi profesi seorang guru itu bagaimana? Tantangan terberat itu ya bagaimana membuat anak yang belum aktif menjadi aktif, anak yang belum bisa menjadi bisa. Termasuk di dalamnya anak yang boleh dikata nakal menjadi baik, itu tantangan untuk guru. Jadi mengajarkan semua ilmu bagaimana bisa masuk ke anak juga itu tantangan, bukan hal mudah. Karena kita harus menguasai anak yang satu kelas itu kan dengan berbagai karakter. Seperti itu. Lalu bagaimana meningkatkan kemampuan mendidik pasca kuliah atau setelah menjadi guru? Meningkatkan kemampuan diri untuk guru itu bisa melalui pendidikan profesi, bisa dengan belajar secara mandiri, artinya belajar mandiri dengan mencari referensi dari buku-buku, dari media. Kan sekarang itu di media sosial ya, ada sudah banyak pembelajaran gitu. Jadi kita itu tinggal bagaimana bisa memanfaatkan di YouTube, di Google, itu kita banyak referensi untuk belajar gitu. Termasuk yang paling penting itu menjadi guru profesional yang di dalamnya sudah sangat matang dan sangat terprogram dengan baik untuk membentuk karakter guru yang profesional. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Lutfi. Ya, Bapak, lalu bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran yang baik itu menurut Bapak? Untuk pembuatan perangkat pembelajaran yang baik, ya tentunya yang berpedoman utama kepada peraturan Mendikbud ya. Jadi bagaimana menyusun RPP yang baik, silabus yang baik, itu bagaimana menyusunnya gitu kan. Termasuk penggunaan media pembelajaran. Jadi saat di tema apa, pembelajaran apa, paling sesuai itu medianya seperti apa gitu. Itu seperti itu. Jadi nggak harus RPP-nya perfect, tapi dalam pelaksanaannya misalnya guru kurang menguasai materi atau apa ya, nanti belepotan nggak karu-karuan gitu. Jadi guru itu kalau ngajar ya sudah, berarti materi itu sudah nggak menjadi sesuatu beban apa-apa,
Tapi saat ngajar itu guru sudah menguasai semuanya dari materi itu. Jadi tinggal menampilkan apa yang kita sudah buat aja. Kita proyeksikan melalui proyektor misalnya. Kita tampilkan, kita tinggal menjelaskan, kita sudah tahu arah-arahnya kemana. Nah, bagaimana ke anak menjelaskan seperti apa, cara membuat siswa aktifnya seperti apa, cara mengawali pembelajaran seperti apa, di kegiatan inti seperti apa, untuk mengakhiri pembelajaran seperti apa. Itu kita harus memprogram semuanya dari RPP-nya, pelaksanaannya, evaluasinya, itu semua harus tersusun sesuai dengan perangkat yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, selanjutnya kan itu ya Pak, dalam mengajar itu kan ada yang namanya media. Nah, menurut Bapak membuat media pembelajaran yang baik itu seperti apa? Media pembelajaran yang baik adalah media yang mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang sedang dibahas. Jadi kalau ngomong seperti apa tergantung ini materinya materi apa dulu gitu. Materinya materi apa? Misalkan guru olahraga mau menjelaskan tentang lompat tinggi. Lompat tinggi itu harus lari demikian, awalannya tumbuhan seperti apa, itu bisa digambarkan mungkin hanya dengan menggunakan gambar saja sudah bisa itu. Tapi lain hal saat kita misalkan dalam pembelajaran IPA praktek tentang zat misalkan, itu lebih mudah kita menggunakan praktek langsung. Misalkan dengan media air, dengan media apalagi ditambah-tambah atau pewarna atau apa itu bisa ya, seperti itu. Tapi itu ya, jadi kita lihat permasalahannya apa dulu, materi yang disampaikan itu apa dulu sebenarnya. Baik, Bapak, selanjutnya akan berpindah tema. Nah, kan tadi udah ada PPG, sertifikasi, tantangan sama anak didiknya gitu kan ya Pak. Nah, terus sekarang itu saya mau bertanya tentang PNS sama sertifikasi. Itu tuh perbedaannya gimana ya Pak? Nah, kalau PNS sama sertifikasi ya nggak menurut saya saja. Jadi yang namanya PNS itu guru yang sudah menjadi pegawai dengan perekrutan dengan alur yang telah dibuat sesuai dengan perundang-undangan, dengan dari kementerian-kementerian terkait. Di sini Menteri Keuangan, Pendidikan misalnya, kalau saya di pendidikan, dalam negeri termasuk. Nah, itu diangkat melalui jalur tes gitu kan. Nah, setelah tes CPNS setahun menjadi calon pegawai negeri sipil. Setelah itu ada prajabatan. Sebelum menjabat menjadi seorang guru benar-benar itu ada prajabatan. Setelah prajabatan selesai, dianggap lulus, nanti baru mendapatkan status PNS. Di situ gaji baru full. Kalau CPNS gajinya belum full, baru 80%. Itu seperti itu. Nah, kaitan dengan apa tadi PNS dengan sertifikasi. Sertifikasi itu ikutnya tunjangan profesi. Jadi tunjangan yang mengikat pada sebuah profesi, tapi tunjangan itu sendiri harus didukung dengan adanya sertifikat pendidik itu tadi yang didapat dari PPG. Saat guru sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka dia berhak mendapatkan tunjangan guru profesional. Seberapa besar tunjangan guru profesional itu? Sebesar gaji pokok. Kalau dia seorang PNS atau seorang guru P3K, berarti sertifikasinya tiap bulan hitungannya sudah satu gaji pokok lagi. Tapi kalau belum PNS itu ya, itu kalau nggak salah antara 1,5 sampai 1,6 aja sebulan. Jadi ketemunya 3 bulan sekali ya, sekitar 4 juta sampai 5 jutaan seperti itu. Lalu kan dari guru itu kan juga ada yang namanya P3K ya Pak. Iya. Nah, itu sih apa lagi Pak? P3K itu apa? P3K itu pegawai dengan perjanjian kerja, artinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu ada kontraknya 5 tahun. Gitu. Jadi melalui tes rekrutmennya hampir sama seperti CPNS, ada NIP-nya juga, melalui pegawai kontrak itu istilahnya lah. Melalui pegawai P3K itu ada. Nanti setelah 5 tahun itu ada uji kelayakan dari teman sejawat di sekolah, itu yang merefleksi tentang guru tersebut, dia layak atau tidak. Nah, itu nanti untuk bahan pengajuan untuk 5 tahun mendatang lagi. Itu dari ketiganya itu mekanismenya seperti apa Bapak? Dari PNS, P3K sama sertifikasi. Nah, misalkan kita udah lolos PNS nih,
atau P3K. Nah itu ditempatkan ke sekolahnya itu sama pemerintah atau bagaimana? Ditempatkan itu tergantung formasinya. Kalau seperti di tahun sekarang ini di tahap awal itu semua yang ikut ujian P3K itu dari guru-guru yang sudah terdata di Dapodik sudah 3 tahun dan mengajar di sekolah negeri itu. Jadi kalau untuk rekrutmen CPNS sama P3K itu sama caranya, dari mengisi file-file, upload, pendaftaran secara online, terus tesnya juga cat gitu kan, itu sama, pengumuman, pemberkasan itu sama, cuman bedanya di penggajian aja. Kalau guru PNS itu mendapatkan pensiun, tapi kalau guru kontrak tidak. Tapi di jenjangnya itu, jenjang untuk P3K itu sampai ada 17 jenjang naiknya. Tapi kalau untuk PNS nggak sampai segitu, di bawahnya. Cuman bedanya P3K istilahnya itu bisa gaji lebih cepat naik, tapi nggak dapat pensiun. Kalau PNS itu gajinya agak lambat, istilahnya gitu ya, dibandingkan P3K, tapi dapat pensiun. Itu sih hampir sama menurut saya sih. Kan misalnya Pak, kan misalkan 5 tahun sebelumnya itu dia itu sudah mendapatkan gelar sebagai P3K, itu P3K. Nah, nanti tahun selanjutnya itu apakah bisa mendaftar CPNS gitu Pak? CPNS itu ada batasan umur. Batasan umur, jadi CPNS kalau belum 35 bisa ikut CPNS lagi, ada formasinya. Kalau kontrak bisa saja mudah keluar itu mudah putus CPNS itu dengan alasan diterima PNS bisa. Itu seperti itu. Jadi nggak apa-apa mengenai lulus dan ikut kontrak dulu, nggak apa-apa. Tapi hak dan kewajiban juga sama. Ya, barangkali dari Bapak ada pesan buat kami selaku mahasiswa dari pendidikan gitu Pak. Pesan saya untuk adik-adikku semua yang masih di Fakultas Pendidikan, belajar sebaik-baiknya. Artinya kita itu sekarang kalau hanya berpikir yang secara standar, itu kita yang nanti jadinya biasa-biasa saja, nggak bakalan mampu bersaing. Cerdas versi sekarang 2021, pembelajaran 2021 itu guru yang mampu melakukan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, gitu ya. Belajarannya sama tapi menghasilkan tuntas yang berbeda gitu loh istilahnya. Itu guru. PR guru terutama mengajar dengan cara yang benar, terus ilmu yang disampaikan juga harus benar. Terus pesan lagi, jadilah pendidik, jangan menjadi pengajar. Karena pendidik itu benar-benar jadi guru seutuhnya, tapi kalau pengajar hanya menyampaikan ilmu keterkaitan dengan pekerjaan sebagai guru, bukan profesi sebagai guru, pekerjaan sebagai guru. Kiranya itu saja. Baik Bapak, terima kasih atas pesan dan waktunya. Sekian dari kami tutup ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pesan beliau untuk kami, yaitu belajar dengan sebaik-baiknya. Jadilah cerdas versi sekarang yang mampu melahirkan dari yang biasa menjadi luar biasa. Jadilah pendidik bukan pengajar, karena pendidik menjadi guru seutuhnya, tetapi pengajar hanya menyampaikan ilmu keterkaitan dengan pekerjaannya sebagai guru, bukan profesi sebagai guru. Sesi dokumentasi. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.